Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah beri, atas rezeki, nikmat, sadonyo semua datang dari Allah. Kita memujinya dengan memanfaatkan segala nikmat itu kepada ketaatan. Alhamdulillah. Kita juga bersyukur lah sampai kajian tafsir awak di surah Al-Baqarah ayat 105 balik. Semakin banyak nan kita bahas, semoga sadonyo yang kita bahas bisa diperkenankan oleh Allah untuk kita mengamalkannya. Kemudian kita berkirim salam, bersalawat untuk Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Kita cari Al-Quran. Walillah, dan lillah, kepada Allah atau dan milik Allah. Al-masyriku, timur. Dia kata masyarakat. Syarakat artinya terbit, berarti tampik terbit, dan milik Allah lah tempat terbit. Wal maghribu, gharab tenggelam, tampik tenggelam. Biasa tenggelam di barat ya, timur dan barat. Milik Allah lah timur dan barat. Fa aina ma, fa maka aina kemana, ma apa saja, fa aina ma maka kemana saja, tuwallu awalnya tuwalluna kalian menghadap, fa thamma disitulah, wajhullah wajah Allah. Innallaha, inna sesungguhnya Allah, wasi'un amat luas, alimun maha mengetahui. Pendek tapi uraiannya harus penuh kehati-hatian. Baik, hadza wallahu alam. Kata Ibnu Katsir, ini Allah Maha tahu maknanya, ya. Ya tentu yang tahu maksud ayat itu adalah Allah. Fihi tasliyatun li Rasulillahi wa ashabihi alladhina ukhriju min Makkah. Ini adalah bentuk kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada sahabat-sahabatnya yang diusir dari Mekah. Karena diusir dari Makkah, wa faraku masjidahum wa musallahum. Tentu mereka berpisah dengan tempat solat mereka, berpisah dengan Masjidil Haram, berpisah dengan Ka'bah. Wa qad kana Rasulullah yusalli bi Makkah ila Baitul Maqdis. Ketika di Mekah, Nabi itu salat menghadap Baitul Maqdis di Palestina. Kalau dari Mekah sekitar arah utara, utara, karena Arab Saudi di bawah, Palestina itu kan bagian atas.
atau daerah timur, utara ke timur namanya Tenggara, utara timur laut. Ya, itulah pokoknya timur daya, barat laut. Timur daya ya. Bapak berpikir lo Pak Sandi. Pokoknya bagian ate lah. Bagian ate. Nah, timur laut. Wal Ka'bah timur laut, wal Ka'bah baina yadai. Jadi kalau arahnya Palestina, Ka'bah, Nabi di belakang salatnya. Jadi walaupun menghadap ke Baitul Maqdis tapi Ka'bah di mukanya. Nah, jadi di depan Nabi Ka'bah tapi di ujungnya itu arah Baitul Maqdis. Itu awal-awal seperti itu. Falamma qadimal Madinah, ketika Nabi pergi ke Madinah, ya, terusir dari kampung, wajjaha ila Baitul Maqdis. Tentu posisi Madinah itulah di muka Ka'bah lah, sehingga membelakangi Ka'bah, menghadapnya ke Baitul Maqdis. Itu selama 16 syahran atau 17 syahran, sekitar 7 bulan. Jadi ada setahun lebih Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis, membelakangi, ya walaupun nak membelakangi arahnya enggak. Kalau biasanya kok Ka'bah di belakangnya Nabi sholat, arahnya tetap ke Palestina. Jadi dua arah Nabi sholat, dua kiblat. Kiblat arahnya arah masjid, di mukanya Ka'bah, di belakangnya Masjidil Aqsa. Tapi ketika di Madinah, Nabi hanya ke Masjidil Aqsa selama 7 bulan. Thumma sarafahu Allah ilal Ka'bah ba'da. Kemudian Nabi kan nionya tetap di hatinya, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Nabi terus lihat ke langit. Nak nionya menghadap ke Baitul Maqdis, nionya menghadap ke Ka'bah, ke arah kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka digantilah oleh Allah, menghadapnya ke malai, haitsuma kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Makanya ada di Madinah namanya musajid qiblatain, dua kiblat. Konon salat zuhur ada yang mengajian salat asar, pas 2 rakaat menghadap Nabi ke Masjidil Aqsa, turun wahyu, berpindah langsung menghadap ke arah Masjidil Haram, arah Ka'bah. Itu awwalu ma nusikha minal Qur'an al-qiblah. Inilah ayat yang pertama nasikh mansukh. Kajian kita di amandemen ayat suci, bahwa Allah punya kuasa wewenang untuk merubah ayat. Kalau awalnya perintahnya menghadap ke Baitul Maqdis, lalu Allah ganti, hadapkan wajahmu ke arah mana? Ke arah Masjidil Haram. Jadi kalau ndak tapek bah, ya, kalau di mana saja fa aina tuwallu fa thamma wajhullah. Yang penting hadapkan wajahnya ke arahnya, syatrah. Fawallu wujuhakum syatrah. Itu insyaallah nanti kita akan bahas. Itu yang pertama poinnya. Terus wa qala Ali bin Abi Talha, dalam sebuah riwayat dikatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hajara ilal Madinah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, wa kana ahluhal yahud, penduduknya banyak Yahudi, amarahullahu ayastaqbila Baitul Maqdis. Jadi ketika Nabi sampai di Madinah, Nabi disuruh menghadap ke Baitul Maqdis karena Yahudi juga banyak di sana. Tentu fafarihatil Yahud, orang Yahudi tentu senang. Oh iyalah, tiba Muhammad agamanya kecilnya agama baru tapi kiblatnya masih sama Jawa. Kawan kau mah, kamu itu anak. Senang orang Yahudi. Fastaqbalaha Rasulullah bid'ata asyara. Maka Nabi menghadap ke sana beberapa bulan. Ya, tadi sebutkan 6 atau sampai 7 bulan. Wa kana Rasulullah yuhibbu kiblata Ibrahim, tapi Nabi Muhammad ingin kiblat Nabi Ibrahim juga, ke Ka'bah. Fartaba min dzalikal yahud, tentu ragu lah Yahudi. Oh, nak semua
awal-awal je sama kiranya. Ya 17 bulan je semua jawabnya sudah tu betika lah waqalu ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ya itu ungkapan yang biasa nak, sikap yang biasa. Ambona pernah tu mengalaminya ketika bisa bahasa Sunda saya tu ya. Ketika dulu orang Sunda berurusan aja pakai bahasa Sunda, hanya merasa awak saudaranya. Awak pun dia tu ketika payah kerantau sama-sama bersuami piaman lah kan, kau dosa nak awak kan. Tapi ketika awak tahu akhirnya nak orang piaman kira ada apa, kan tentu ada rasa ada berubah perasaan. Nah, orang Yahudi pun mengalami seperti itu. Jadi Nabi beberapa waktu, beberapa bulan menghadap solatnya ke arah Baitul Maqdis. Terus inginnya Nabi ke arah Ka'bah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, di sana ada, disitulah wajah Allah. Disitulah wajah Allah. Jadi apakah Allah punya wajah? Itu pertanyaan. Karena yang lebih aman menerjemahkannya adalah wajah dengan tetap wajah Allah. Kajian tentang wajah Allah itu banyak perbedaan pendapat ulama. Tapi yang mau sampai kini lebih cenderung memahaminya seperti yang dipahami oleh Imam Malik. Hal-hal yang perkara Allah, sifat-sifat Allah yang mungkin teksnya, redaksinya sama jawab. Misalnya tangan Allah, wajah Allah. Kan tangan kita tahu awak, tangan awak model kau tangan awak. Kalau muka ya model kau lah muka awak. Tapi ketika itu diidofatkan dengan Allah, katanya disambungan juga Allah, tentu kita wajahnya maklum. Wajahnya kita tahu gitu. Tangan Allah tahu, tangan tahu awak. Tapi ketika berhubungan dengan Allah, kaifiyahnya majhul, tidak tahu awak. Apakah tangannya model awak lo, apakah wajahnya model awak lo. Yang penting Allah punya wajah. Tapi wajah Allah tu apakah model cahaya? Wallahu alam. Yang penting kewajiban kita hanya mengimani bahwa Allah punya wajah. Tapi modelnya itu kita tidak tahu. Kita kepada Allah saja. Wallahu alam. Itu yang paling aman daripada kita memaknai yang lain-lain. Walaupun ada ulama yang menakwilkan ketika disebut dengan yadullah fawqa aydihim, yad diterjemahkan dengan kekuasaan. Muka dimaknai dengan pokoknya Allah ada di sana. Khawatir kalau Allah ada di sana, di sini bertempatnya kan, banyak Allah tuh. Jadi yang paling aman itu adalah ketika kita mendapatkan ayat-ayat yang berkaitan dengan yang adolo di awak, adolo di manusia, tangan Allah, muka Allah. Maka pemahaman yang pertama adalah kita paham tangan itu maksudnya ikut tangan, muka itu ikut. Tapi ketika menyerupakan itu tidak boleh. Lam yakul lahu kufuwan ahad atau Allah tu punya sifat mukhalafatuhu. Itu kan ada sifat Allah tidak sama jawab. Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau Allah tidak sama dengan makhluk, mungkin ya itu hanya cara Allah mengenalkan dirinya. Dimanapun kita, disitulah Allah ada, disitulah ada wajah Allah, disitulah wajah Allah. Maka memahaminya, yaudah di situ ada Allah. Disabuian wajah Allah berarti ya kita menghadapkan biasanya muka ya. Tidak ada orang menghadap jo telingo. Menghadap pasti dengan muka. Muka itu menghadap kan. Itu cara Allah bagaimana ia mengenalkan dirinya ke awak. Jadi fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Itu pemahaman yang paling aman. Karena banyak pemahaman yang lain khawatir keliru awak. Ya, tangan kekuasaan, berkuasa. Tangan mereka di atas tangan Allah di atas tangan mereka. Wajah Allah. Jadi memahami wajah yang paling aman itu adalah kita tahu wajah itu apa. Kita beriman Allah punya wajah, tapi wajahnya tentu tidak sama jawab.
tidak sama jo makhluk. Allah tangan punya tangan, tapi tangannya tentu tidak sama Jawa. Jadi keimanan tentang iko saja banyak ikhtilaf ulama. Ada yang imam itu yang tidak boleh selama kita ada referensinya dan jangan sampai saling menyalahkan. Itu bahaya. Kalau lah saling menyalahkan terus dia adu-adu lah orang tambah ribut jadi. Nah, fasamma wajhullah. Jadi yang pentingnya bukan itunya di mananya, yang pentingnya adalah tuwallu wujuhakum. Hadapkanlah wajah kalian, itu pentingnya. Berarti sholatlah. Kalau menghadap Allah berarti kan sholat. Jadi bukan di mananya, berarti ada maknanya. Dari Ibnu Katsir ataupun Imam Qurtubi mengatakan sholat tuh di mana saja, walaupun dalam perjalanan kita di hoto kan harus menghadap ke Ka'bah hoto tuh deh. Ya hoto tuh bagus betul tahu salam sholat kan, atau sholat di pesawat dalam perjalanan kan harus ya kok yo pergi ke Makkah tuh menghadap ke Makkah pesawatnya, kok pesawatnya pergi ke Papua Pak itu membelakangi ya mado. Nah mungkin lo betul-betul sholat atau sholat di atas kapal kan kemana saya pokoknya awal sholat kemana kalau di kapal kepada itu nak awal takbir tuh kan ada arah manual kompas tuh ke arah kiblat, pas takbir Allahu Akbar itu ya menghadap kiblat. Tapi kalau di pesawat tidak bisa model tuh. Kalau di kapal yang pernah menyeberang Bekahuni ya kan lah pengalamannya tuh. Sebab pas di kapal tuh ada orang sholat kemari mado kan, ada yang putar-putar kemari. Itu wajar saja. Bahkan minimal dua kan kapai kemari ngadap, kapulang tuh membelakang. Tapi ketika dimawak mulai takbir, namanya dalam usaha syatral Masjidil Haram, arah Masjidil Haram tuh. Marah Ka'bah, arahnya kembali ketika kita takbir. Walaupun kita sudah takbir, baputa beko kan baputa arahnya itu ke baputa beko sesuai dengan baputanya kapal. Terserah lah. Jadi ikuti lah salam sholat tuh menurut kisah kita lah. Di mana? Di takbir pertama itu yang perlu. Jadi dimanapun kita berada, yang kita tuju harus usahakan arah Ka'bah semampu kita. Kalau enggak ya fasamma wajhullah, disitulah wajah Allah, tempat kita harus menghadap. Jadi enggak ada alasan, enggak tahu ke arah kiblat. Bahkan dijelaskan suatu ketika sahabat diutus oleh Allah untuk syariah, untuk perang atau untuk berpergian biasa saja. Terus malamnya gelap, enggak tahu mereka harus sholat isya pasti ya, atau sholat sunnah yang lain, sholat malam. Ketika tidak tahu arah, yaudah kita yang penting sholat diluruskanlah diagih garis. Ketika lah diagih garis arah kiblatnya, terus mereka sholat. Ketika besok pagi dicaliak, kama sholat wa akhiru ke. Dan Nabi tidak layak murubil i'adah. Ketika besok pagi itu tidak disuruh Nabi untuk mengulanginya. Berarti lah di sana itulah arah awak. Karena itu semampu awak mencari arah kiblat awak. Jadi jangan sampai dek gara-gara nak tahu di mana beko je lah awak solat itu je. Solat saja kamu awak yakin. Kalau awak misalnya kalau siang hari kan mesti bisa cari matahari kan ke arah kan mungkin mah. Ya kan kalau awak di Indonesia arahnya arah matahari terbenam, arah barat kan. Ya kalau awak di Matawan ke Belanda suatu itu beda lah je. Arah bisa aja matahari tendur kan. Awak kan matahari sebab arah awak di Indonesia. Baik ke besok ke Cina tu beda loh arah awak. Patokannya nak bisa loh matahari terbenam sebenarnya kan. Ketika kita lah tahu bagian awak matahari terbenam arahnya, ya sudah kan tinggal mencari matahari je waktu. Ketika melenceng seketik, kalau di ukur benar sangat nek saya geser gua. Kamu apa ya kau bisa ke Afrika, bisa ke Kutub Selatan. Kalau salah, kalau kaki dah jauh mana. Kalau ke suku bisa ke Belanda, bisa ke Eropa ya, arah kita sholat. Makanya fasamma wajhullah. Ya semampu kita peluan arah kiblat. Ya kita undanglah orang yang bisa metong arah yang benar. Kalau di surau ya kita undang. Tapi ya nak mampu wak di rumah wak, di mana pun saja berada,
salat arah kiblat. Fa thamma wajhullah, maka di sanalah wajah Allah. Innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah wasi', Allah maha luas. Maha luas maksudnya apa? Imam Qurtubi menjelaskan pertama, yuwassi' ala ibadihi fi dinihim, Allah memberikan keluasan kepada hambanya dalam beribadah. Wala yukallifuhum ma laysa fi wus'ihim, mereka Allah tidak memberatkan hambanya dalam urusan ibadah. Ya tidak harus tapik tiba di arah Ka'bah. Ya kalau sekiranya ikut arahnya arah ke situ, ya udah sudah mulai. Jangan sampai kau nak sah, kau nak lurih arah apa. Berarti Allah ingin memberikan wasi', keluasan. Yang kedua juga maknanya wasi' itu ayyas'a ilmuhu kulla syai'. Allah maha luas ilmunya atas segala sesuatu. Wasi'a kulla syai'in ilma. Yang ketiga, wasi' itu juga bermakna alladzi yas'a ata'uhu kulla syai'. Allah rahmatnya sangat luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Jadi Allah amat luas, maksud luasnya rezekinya. Atau wasi'ul maghfirah, ay la yata'azzamuhu dzambun. Allah juga maha luas, maksudnya Allah luas dalam memberi ampunan kepada hamba-hambanya. Wa qila mutafaddal 'alal ibad wa ghaniyun an a'malihi. Allah sangat senang memberikan rezeki kepada hambanya, tetapi tidak butuh untuk hambanya juga bersyukur kepadanya. Mau bersyukur munda nyon akan kekurangan pun apa-apa. Itu diantara makna wasi', sangat luas. Alim, Allah maha mengetahui. Itulah yang bisa kita maknai, yang kita bisa pahami dari ayat itu, ayat 105 balik, bahwa kul, katakanlah, Allah lillahi al-masyriku wal maghrib, punya Allah lah, walillahi al-masyriku wal maghrib, dan punya Allah lah barat dan timur, kemanapun kalian menghadap. Fasamma wajhullah, di sana ada wajah Allah. Yang penting tuh menghadapnya kapanpun dimanapun. Berarti datang waktu sholat, tidak ada pilihan yang lain, tidak tahu arahnya, di masa saja itu wajah Allah ada di sana. Allah menerima ibadah kita walaupun kadang mungkin tidak lurih-lurih bana. Yang penting arahnya arah Masjidil Haram, arah Ka'bah. Yang penting hati kita, kata. Itu masalahnya, arahkan. Fasamma wajhullah. Jadi wajah Allah dipahami, tahu makna wajah tahu, tapi ba'a model wajah Allah kita tidak tahu. Kita cukup mengimani saja. Insyaallah mantauan kita diperkenankan oleh Allah. Kita bermohon kepada Allah nanti di akhirat bisa menatap, melihat wajah Allah itu. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah maha luas ilmunya, maha luas rezeki, maha luas dan meluaskan hamba-hambanya dalam beribadah, tidak susah-susah gitu. Dan Allah maha mengetahui. Di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, Allahumma ighfir lahum warhamhum waj'alil jannata mathwahum. Allah, ampuni dosa mereka, rahmati mereka, tempatkan mereka di surga, jauhkan mereka dari azab kubur dan azab neraka. Ya Allah, untuk orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, sehatkan mereka, panjangkan usia mereka dalam kebaikan, husnul khatimah. Beri kami kemampuan, kesempatan untuk terus mengabdi kepada mereka, ya Allah, berbakti kepada mereka, ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma aghnina bihalalika an haramika waqfimna bifadlika amman siwak. Ya Allah, untuk saudara keluarga kami yang sakit, sehatkan mereka ya Allah. Sehatkan mereka agar mereka bisa beribadah seperti sedia kala. Pada yang punya hajat, punya kebutuhan ya Allah, berilah mereka hajat mereka, penuhi mereka ya Allah. Dengan hajat itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.